Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siapa laki-laki jahanam itu, Nin? Dita bertanya sembari memeluk tubuh Kanina yang lemas. Ia sangat emosi, tapi juga sedih melihat keadaan Kanina seperti ini. Dengan suara serak disertai tangis, Kanina menceritakan semua yang terjadi semalam pada temannya itu. Hanya pada Dita ia berani bercerita. Ayo ke kantor polisi. Kita nggak boleh biarin pria bejat itu bebas begitu saja setelah apa yang ia lakukan sama kamu, Nin. Tangis Kanina semakin pecah. Lalu bagaimana dengan nasibnya? Pergi ke kantor polisi artinya semua orang akan tahu. Semua akan tahu petaka apa yang sudah menimpa dirinya. Lalu bagaimana dengan keluarga di kampung? Memikirkan saja Kanina lebih baik mati. Aku malu, Dit. Aku kotor. Aku jijik pada diriku sendiri. Kanina makin terisak. Ia menggosok tubuhnya seolah sedang membersihkan noda yang terlanjur melekat kuat pada tubuhnya. Bagaimana bila ibu tahu? Bagaimana bila dia tahu, Dit? Gadis itu memukuli tubuhnya. Kanina benar-benar membenci dirinya sendiri. Dita tidak tahan. Ia juga ikut menangis bersama teman baiknya itu. Kanina benar, bila lapor polisi semua akan tahu bahwa Kanina sudah ternoda, bahwa Kanina sudah tidak suci lagi. Lalu bagaimana nasib Kanina ke depannya? Dita tak kuasa menahan kesedihan. Ia memeluk Kanina, menangis bersama meratapi nasib buruk yang menimpa sahabat baiknya tersebut. Kediaman keluarga Hutama. Jam berapa ini? Jangan main-main terus, Lung. Kamu itu laki-laki. Dewasalah sedikit. Lihat tuh kakakmu. Kamu gak malu? Dia perempuan, tapi lebih bertanggung jawab daripada kamu. Sindir Mama Ami sembari membuka korden jendela kamar Alung. Dicibir sang mama, Alung yang kepalanya masih pusing, diam saja. Seolah ucapan sang mama bagai angin, cuma numpang lewat. Lung, mama bicara sama kamu. Kamu dengar gak mama ngomong apa? Udahlah Ma, jangan banding-bandingkan Alung lagi sama Mbak Mei. Kami beda. Oke, mama bangga sama dia. Junjung sana anak kesayangan mama dan papa itu setinggi langit. Sentak Alung yang pikirannya sedang sangat kacau. Astaga Alung, bicara apa kamu ini? Kami gak pernah banding-bandingin kalian. Tepis Mama Ami. Meskipun pada kenyataannya ia memang selalu membanggakan Mei-chan dan merundung Alung. Hanya karena anak perempuannya lebih membanggakan, lebih berprestasi, dan lebih bersinar. Tidak seperti Alung, dia anak pembuat onar, biang rusuh selama di sekolah. Anak itu sampai harus pindah SMA berkali-kali. Karena salah pergaulan, Alung jadi susah dikontrol sampai sekarang. Akan tetapi, Alung tidak menyadari betapa minusnya kelakuannya selama ini. Ia marah karena orang tuanya pilih kasih, bukannya mencari sesuatu agar mereka bangga. Alung malah menjadi semakin tak terkendali, liar, dan merusak. Sudahlah, Mama lelah bicara sama kamu, Lung. Mama Ami memilih keluar. Melihat Alung yang terus berontak hanya membuat tekanan darahnya melonjak naik. Malam hari, masih di kediaman keluarga Hutama. Mau kemana kamu? Malam-malam begini? Tanya Tuan Hutama yang duduk di ruang tamu. Alung tak menjawab, ia malah memainkan kunci motornya. Papa bicara sama kamu, jangan kelayapan tak jelas tiap malam. Sentak Tuan Hutama, membuat Mama Ami yang dari belakang tersentak kaget. Kenapa suaminya mendadak emosional begitu? Pah, jaga emosi papa, nanti tekanan darah papa naik. Mama Ami duduk di sebelah suaminya, memegangi lengan Tuan Hutama agar tidak tersulut emosi. Alung memasang wajah tidak peduli, tanpa sopan santun ia berlalu. Brem, brem, brem. Suara knalpot modify terdengar memekakan telinga, keras dan sangat mengganggu. Dasar Alung, ia memang sedang menguji kesabaran orang tuanya. Rupanya Alung sedang menuju tempat kejadian semalam. Samar-samar bayangan pergulatan semalam sangat mengganggu pikiran pria tersebut. Entah sesal atau apa, yang jelas ia merasa sangat terusik.
Pria itu kini memarkir motornya di tepi lapangan. Alung berdiri di dekat tiang lampu yang mati. Ia menunggu gadis yang semalam ia nodai. Malam yang gelap, tanpa cahaya lampu, tanpa sinar dari rembulan, seorang pria bersandar pada tembok usang dan sedikit berlumut. Matanya menatap tiang lampu, memperhatikan dari atas sampai bawah. Perlahan kenangan perbuatan biadabnya mulai menyeruak memenuhi pelupuk mata, memenuhi kepala pria tersebut. Kejadian semalam seolah diputar kembali di depan matanya. Perlahan tapi pasti, Alung mengingat rupa gadis itu, gadis yang ia bekap dan seret sewaktu ia mabuk semalam. Tak hanya mabuk, rupanya semalam ia juga mengkonsumsi obat-obatan. Alung semalam benar-benar tak terkendali karena banyak faktor yang mempengaruhi alam sadarnya, hingga ia membuat seorang gadis kehilangan kesuciannya. Cukup lama Alung terdiam di sana, sesekali ia berjalan ke sana kemari. Mengapa gadis itu tidak kunjung lewat? Apa sesuatu yang buruk terjadi? Alung terlihat memikirkan sesuatu, karena sudah 2 jam ia menunggu, dan ketika rintik hujan perlahan mulai turun membasahi bumi, Alung pun memilih pergi. Besok malam ia akan ke sini lagi. Di sebuah kamar kontrakan Kanina yang begitu sempit, gadis itu masih terbaring dengan Dita yang menemani sejak tadi. "Kita ke dokter ya, badanmu demam, Nin." Dita cemas, takut kondisi Kanina semakin buruk. Temannya itu tidak makan sama sekali, hanya menangis, mata Kanina sampai bengkak. "Kamu pulang saja, aku mau sendiri." Kanina menepis tangan Dita yang mencoba memeriksa suhu tubuhnya. "Aku kan sudah bilang, malam ini aku nginap di sini. Tadi aku sudah telepon Bu Dewi, manajer toko yang baru. Aku izin dan aku juga bilang kamu lagi sakit." Mendengar penjelasan Dita, Kanina terdiam, kemudian bulir bening kembali menetes dari sudut matanya. "Dit, aku lelah, aku mau tidur. Kalau kamu mau pulang, tutup saja pintunya." Suara Kanina terdengar putus asa. Gadis itu sepertinya masih sangat terguncang. Hari ketiga pasca tragedi yang menimpa Kanina. Seperti sebelumnya, Dita akan datang dengan memakai motor metik miliknya. Biasanya ia memberi tumpangan pada Kanina, tapi sudah 3 hari Kanina tidak masuk kerja. Dan sore ini, setelah pulang kerja, Dita mau memeriksa kondisi temannya itu. "Kanina, Nin!" Dita berteriak di depan pintu yang catnya sudah mengelupas tersebut. Ia menunggu Kanina yang tak kunjung membuka pintu untuknya. Klek. Dita langsung masuk saat pintu dibuka dari dalam. "Bagaimana kondisi kamu, Nin? Makan ini. Aku tahu kamu gak mau makan, tapi demi ibu kamu di kampung, kamu harus tetap kuat dan bertahan." Mendengar kata ibu, Kanina mendadak merasakan perih di mata. Bagaimana bila ibunya tahu tentang aibnya kini? Tidak sanggup memikirkan apa yang akan terjadi, Kanina kembali menitikkan air mata. "Sudah, tolong jangan nangis lagi, Nin. Kamu gadis kuat, kamu pasti bisa melewati semua ini." Dita memeluk sahabatnya setelah meletakkan bungkusan makanan untuk Kanina. Beberapa jam kemudian, matahari yang semula bersinar kini sudah digantikan oleh rembulan malam. Bulan yang cantik sudah menggantung indah di atas langit. Seperti 2 malam lalu, Alung kembali menunggu di sekitar tiang lampu dekat lapangan. Semalam pria itu bermimpi buruk. Alung seperti dihantui rasa bersalah. Namun ia tidak mungkin cerita pada mama serta papanya, apalagi saudari perempuannya itu. Ia memilih memendam sendiri dan mencoba mencari informasi tentang siapa wanita itu. Ini adalah malam ketiga ia menunggu dan menanti sampai larut. Sayang sekali, aksinya tidak membuahkan hasil sama sekali. Alung harus pulang dengan tangan kosong, mau bertanya pada orang sekitar, tapi takut dimasa dan digebukin. Akhirnya ia hanya memata-matai diam-diam, mengamati area di sekitar sana. Barangkali ia akan menemukan sedikit jejak tentang wanita itu.